Andika. Orang boleh nyuri ide, tetapi orang tidak akan bisa mencuri eksekusi. Betul. Ada yang nggak laku di TV, di YouTube-nya berjaya. Ya kan kayak fenomena Awkarin, Young Leg itu justru Tahu loh. dunia udah berubah. Ya, the world has changed gitu. Celakanya banyak orang, terutama orang-orang tua tuh yang para kolonial itu, yang baby boomers dan yang lebih tua lagi tuh nggak sadar, dikira tuh dunia nggak berubah. Ketemu lagi di konten basa-basi yang lama tidak dibuat. Akhirnya kali ini kita bisa bikin konten basa-basi lagi yang isinya dijamin gak basa-basi. Isinya bakal daging semua. Karena kita ngobrol sama Om Helmy Yahya. Tetangga. Akhirnya memberanikan diri lewat Instagram. Om pengen ngobrol gitu. Ada banyak unek-unek dan keresahan. Dan kebetulan Om Helmy ini orangnya emang suka ngobrol. Dan wawasannya itu... Orang gue jadi makannya dari ngomong. Benar. Sama kayak kamu. Yang diasuransiin mulut. Iya. Nggak perlu. Tadi kita juga habis collab di kontennya Om Helmy, jadi Thank you. langsung aja nonton di Om Helmy Helmy Yahya Yahya Bicara. Bicara. Ya. Iya. Langsung di subscribe juga untuk lihat konten-konten yang isinya daging semua. Mantap. Nah Om, aku kesini biasanya kan ngobrolin masalah rumah tangga, masalah apa. Tapi untuk Om Helmy kayaknya Beda. agak berbeda. Boleh aja lah. Pertama itu pengen nanya gini. Apa alasan Om Helmy bikin YouTube? Dan kenapa YouTube-nya ke arah yang isinya inspiratif dan edukatif, padahal itu sepi viewer? Iya. Oke. Alasannya apa? Pertama karena gue diberhentiin dari TVRI. Aduh. Jadi jobless gitu. Nggak mungkin lagi gue main di TV. Jadi ya udahlah, saya harus punya mainan baru. Terus waktu itu saya sibuk sebenarnya. Wah, mendadak orang kepengen tahu bagaimana saya berhasil menaikkan TVRI dari tidak ditonton menjadi tonton. Ya, Jadwal seminar gue penuh. Harga itu saya naikin 2 kali lipat, 3 kali lipat itu naik. Tahu-tahu corona. Oh iya benar. Jadi waktu itu Kapolri membuat edaran nggak boleh berkumpul. Udah selesai. Saya mau ngapain lagi nih ya? Gitu. Webinar kan beda lah ya. Saya pernah sehari 5 kali webinar gratis pula zaman-zaman itu. Ya ada kesadaran kita lah. Abis itu kalau gue webinar tiap hari ini habis nih modal gue. Jadi gue dirayu oleh teman-teman ini anak-anak produksi yang dulu tim saya di TV gitu. Udahlah Pak bikin ini aja, bikin YouTube aja. Pokoknya Pak Helmy tinggal ngomong doang. Alat dari kami, kru dari kami, pokoknya nggak usah dibayar lah. Nanti kita bagi hasil. Gue yain gitu. Meledak tau nggak? Saya ingat banget tuh. Kita start 19 Maret. Belum 3 minggu subscriber saya udah 100.000. Wow. Itu udah dapat silver play button. Iya. Benar. Udah dikirim belum? Udah. 100 hari saya udah dapat 300.000. Alhamdulillah. Dan itu katanya fenomenal. Iya. Karena benar. apalagi Tumbuhannya cepat untuk tuh. yang di atas gocap kayak gitu. Ya udah. Terus kenapa saya bidik itu kan saya kan paham banget. Kan saya nggak mungkin prank-prankan. Iya, Ya kan? benar. Saya kan punya brand saya sendiri. Jadi harus inspirasi karena saya public speaker. Ya kan harus ada edukasinya, harus ada informasi. Ya udah. Saya bilang di situ saya mungkin akan nggak banyak saingannya. Kan kita ada buku namanya Blue Ocean Strategy. Ngapain saya bersaing dengan Raffi, dengan Andika sekalipun, dengan Sultan Bintaro gitu kan. Ya, jadi itu biarlah mainan mereka gitu. Jadi saya udah punya ciri sendiri. Tapi nggak masalah meskipun sepi Nggak viewer. Nggak banget karena ternyata penontonnya daging semua. Karena A+ tuh. Jadi A+. Jadi kalau itu subscriber saya itu ternyata premium banget. Buktinya apa? Sekarang pengiklan masuk, properti ya, BUMN, bank. Ini kita lagi ngatur aja supaya supaya tidak terlalu mengganggu secara konten. Dan saya bilang konten saya tetap harus edukasi. Walaupun ada sponsor. Akhirnya begitu Om Helmy terjun ke YouTube, akhirnya mengamati YouTube secara Iya, keseluruhan. saya belajar semua. Nah, yang saya pengen tanya adalah kenapa akhirnya habit di YouTube dan habit di TV ini hampir sama. Hampir samanya dalam sisi ini. Ketika ada orang yang membuat sebuah konten yang ranahnya memang inspiratif, edukatif, jumlahnya lebih sedikit, viewernya lebih sedikit dibanding konten-konten yang sifatnya hiburan aja. Om Helmy ini kan udah lama di TV, nge-sub TV untuk program-program, sampai akhirnya jadi direktur TV, kan pasti bisa nganalisa ini. Kenapa ada kemiripan ini pada akhirnya? Ya, jadi saya adalah orang yang sangat memahamin segi marketing.
Jadi kita di marketing itu kan ada segmentasi tuh. Jadi kita mau bermain di kuantitatif atau di kualitatif. Kuantitatif banyak, tetapi mungkin buying powernya nggak gede, itu ada pertimbangannya sendiri tuh. Produk yang masuk mungkin beda lagi tuh. Tapi ada juga produk yang sangat premium, yang mungkin customernya dikit, tetapi itu prime banget gitu. Kalau saya kan memang nggak bisa saya diiniin gitu. Ya, jadi saya seminarnya kalau dijual murah nggak ada yang beli gitu. Jadi udahlah, saya bilang harus nyocokin gitu. Ngapain saya bikin brand baru? Saya kan sangat mengamalkan personal branding. Brand Helmi dengan Raja Kuis. Saya pikir saya harus ada sesuatu yang mengedukasi orang gitu. Makanya saya sebentar lagi bikin ini loh, channel kuis sendiri namanya Kuis Siapa Berani. Saya akan mainkan online dan offline. Karena itu nggak ada saingan. Itu fenomenal itu dulu Siapa Berani. Jadi saya mungkin akan ngajak ribuan orang untuk main dari rumah. Dan tapi nggak apa-apa ini idenya dikutip di sini. Takutnya dicuri orang. Nggak ada, soalnya Siapa Berani punya saya. Oh iya benar, iya benar. Nah, maksudnya konsepnya nanti takutnya dicuri. Silakan aja. Karena pembedanya eksekusi ya soalnya. Iya. Orang boleh nyuri ide, Andika. Orang boleh nyuri ide. Tetapi orang tidak akan bisa mencuri eksekusi. Iya betul, setuju. Iya. Jangan takut gitu. Saya itu justru concern di dunia YouTube itu channel-channel edukasi itu kurang. Kalaupun ada tidak ditonton orang. Saya akan bikin itu, saya akan bikin channel trivia yang judulnya Raja Kuis. Nggak ada, anak kita nggak ada gitu. Jadi ini jadi alternatif. Walaupun nggak banyak, cukup tebel lah. Ya, dengan 300.000 saya udah happy banget lah. Tapi secara jumlah juga sama kayak TV. Yang aku penasaran adalah gini, Om Helmi kan sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia TV. Apakah memang habit di Indonesia ini awalnya karena TV-TV juga gitu? Maksudnya TV itu kan prosentase program edukatifnya sedikit banget. Gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Dulu saya pernah bikin namanya Kuis Siapa Berani. Itu edukasi. Iya betul. Dulu rating 13 loh. Bukan share loh, rating. Rating 13. Ditaruh di pagi loh. Oke. Terus rating normalnya itu 9. Jam 8 pagi. Iya. Terus bagaimana Who Wants to Be a Millionaire? Dengan penonton yang sangat tebal. Jadi sebenarnya pernah ada tuh. Pernah ada masa di mana konten edukasi itu asal menghibur ya. Itu ditonton banyak orang. Kan sampai sekarang orang tetap ngomongin Siapa Berani, Who Wants to Be a Millionaire, sampai saya dikira Tantowi gitu kan. Karena itunya sama gitu. Jadi menurut saya sih, dan ini tren tuh, kayak di TV aja. Tiba-tiba muncul Meteor Garden, semua orang rebonding, hilang ya kan. Tahu Mahabharata, hilang. Nanti yang nangis-nangisan, sinetron nangis-nangisan, ada lagi. Sekarang drama Korea. Iya benar. Tapi kan itu saya percaya betul, di dunia YouTube pun akan seperti itu. Orang kan saya baca tuh komen-komen, kenapa kok punya Om Helmi ini mestinya jutaan gitu. Tapi kan Deddy Corbuzier yang mirip-mirip dengan konten saya, walaupun ada juga perbedaan, kan 10,3 juta subscribernya. Dan dia mulai memang dari lebih dulu. Iya. Kalau saya itu kan diperhitungkan ya, kalau benar nih growth-nya kayak gini, ya saya berdoa lah sebelum tahun berakhir atau awal tahun baru depan saya udah punya 1 juta. Saya happy banget. Mudah-mudahan. Jadi untuk apa punya populasi yang gede banget? Tapi penontonnya mungkin juga bukan yang menjadi target. Ya udahlah, kan beda-beda tuh. Produknya beda-beda. Ada orang jual mobil mewah ya kan? Ada orang jual yang sampo murah. Jadi saya pikir itu yang namanya segmentasi, dan teman-teman marketing paham betul itu. Belakangan ini dengar nggak ada kabar salah satu kreator lama lah. Salah satu kreator lama di YouTube akhirnya memutuskan untuk ini menjadi tahun terakhirnya dia untuk di YouTube, karena ngerasa YouTube udah nggak seasik dulu. YouTube is just a business. Menurut Om Helmi gimana? Bukankah memang YouTube dari dulu itu memang tujuannya bisnis? Pemilik YouTube lebih enak lagi tuh. Dia ngambil di ujung doang, nggak terlibat produksi. Saya kemarin baru ngomong dengan Anang Hermansyah tuh. Ya, jadi kalau di musik kita mungkin masih dimodalin oleh produser. Seperti Uzi kan dimodalin, tinggal nyanyi doang. Ya kan, mereka invest di peralatan, lagu, aransemen, mahal gitu. Dia dapat bagiannya, produsernya dapat. Ya kan, di film juga gitu. Kita cuman jadi pemain aja, penulis skenario aja, tetapi ada produser yang invest miliar gitu. Benar. Di YouTube mah kagak, Dika.
Iya, semua model kita. Ke semua model kita tuh. Ngerekrut kru sendiri, beli peralatan sendiri gitu. Dan YouTube-nya cuma ngasih platform. Dan mereka ngambil tuh. Ambil, ada pajaknya, kena pajak di Amerika, kena di Indonesia lagi, juga. Kita nanti penghasilan jadi pajak lagi. Ini yang harus kita omongin tuh. Itu yang kemarin saya dengan Anang. Makanya kalau Andika bisa bantu kita dengan Raffi, dengan Deddy Gobuzer gitu. Karena ini adalah industri kita, profesi kita. Kan kita nggak pernah kebayang tuh. Sekarang kalau saya ditanya, Pak Helmi profesinya apa? YouTuber. YouTuber di umur yang sekarang. Iya benar. YouTuber paling tua. Tapi yang ditakutkan para konten kreator adalah akan jadi sebuah industri yang sama nantinya dengan TV gitu. Kalau dulu TV bedanya dan YouTube jauh. Tuh kayak ada sebuah perbedaan gitu. Kalau sekarang di mata para teman-teman konten kreator tuh kok kayaknya sama. Ya karena gini, dulu orang nggak melirik YouTube kan. Iya. Saya aja baru bulan Maret. Iya, betul. Jadi sekarang yang terjadi persaingan itu tajam banget. Betul. Jangan dipikir kalau nama besar gitu pasti subscriber banyak. Belum Enggak, tentu. Betul. Kita bisa ngelihat tuh sebuah nama besar nggak sampai 1.000 gitu. Iya kan? Nggak sampai 10.000 udah bertahun kita persaingan. Semua orang tuh. Mungkin saya andil juga. Ih gila ada orang tua bisa yang nonton banyak gitu. Dan banyak sekali orang yang ini kepengen jadi YouTuber. Karena gampang banget. Nggak pakai modal. Solihun saya bilang cuman pakai handphone doang. Tripod aja dia nggak beli. Gitu loh. Jadi anybody can make it. Nah di TV, waduh harus menawarkan ide, harus melibatkan orang lain. Ini kita bisa bikin sendiri ngevlog. Pangkas regulasinya ya. Iya. Jadi menurut saya lebih straightforward. Ya walaupun negatifnya apa? Nggak ada yang ngatur nih. Nggak ada yang nyensor. Benar. Gitu loh. Mau konten apapun nggak ada yang sensor tuh. Kecuali yang sensor dikatakan oleh YouTube ya kan. Oh yang itu pun ada rambu-rambunya gitu. Tapi the rest nggak ada lah. Iya sih. Gitu loh. Tapi ada nggak di kolom komentar channel-channelnya Om Helmi yang mempermasalahkan, oh ini salah satu artis yang terjun ke YouTube jadi bikin konten kreator kecil jadi sulit dapat. Ada aja saya nggak ada masalah. Hidup itu kompetisi lah. Hidup itu kompetisi. Ya saya juga nggak ganggu orang kan. Iya betul. Saya juga nggak ganggu orang. Soalnya ketika opini itu terlempar ke publik, memang reaksinya berbeda-beda. Sementara orang yang ngeluarin statement tujuannya misalnya, gue ngomong gini artinya A nih, tapi nyampe ke netizen udah jadi B, C, D. Iya, bawa namanya netizen. Kan maha benar netizen. Iya. Akhirnya artis-artis seperti kita yang nyemplung ke dunia yang baru ini, ke YouTube ini, jadi merasa kayak ditunjuk atau dituding menjadi penyebabnya rusaknya populasi YouTube gitu loh. Maksudnya jadi kayak mirip habitnya dengan TV. Apalagi mungkin sebagian kalau mirip saya pikir nggak mungkin ya, karena proses produksinya berbeda. Iya, cuman ide kreatifnya berbeda. Nilai kreativitasnya ya mungkin ada yang membawa habitnya di TV. Iya. Menjadi kontennya dia. Belum tentu berhasil juga kan? Gitu. Lah, belum tentu semua orang TV bisa berhasil masuk ke YouTube. Dan sebaliknya. Ada yang nggak laku di TV, di YouTube-nya berjaya. Ya kan kayak fenomena Awkarin, Young Leg itu justru tahu loh. Iya, saya pelajarin semua. Mereka menegate televisi gitu, membangun kemahsurannya melalui jalur YouTube gitu. Jadi nggak bisa. Itu saya pikir dua hal yang berbeda. Berarti tidak akan bersaing ya Om ya? Enggak. Jadi punya bersaing langsung. Sendiri, ya. Kalau yang bersaing itu sekarang secara marketing udah terjadi shifting tuh dari konvensional TV to digital TV. Ya buktinya saya sekarang, udah banyak sekali yang menghubungin untuk masuk placement di konten saya. Kenapa? YouTube itu lebih terukur. Iya. Nggak bisa bohong tuh yang nonton berapa, ya kan? Iya, kalau TV kan nggak tahu. Oh, kalau TV nggak tahu lah, apalagi di sana kan based on survei Nielsen. Iya. Gitu. Yang kita juga nggak bisa tahu ukurannya. Gitu. Benar. Jadi dan kalau orang nonton YouTube kan dedicated kan? Dedicated gitu. Bukan karena kalau kita nonton TV kadang lagi duduk. Yang nyetel anak kita ketonton gitu. Kadang-kadang kita itunya on, kita juga nggak nonton. Kalau YouTube kan harus sengaja. Betul. Harus sengaja, harus niat gitu. Karena itu adalah private property gitu. Iya. Dan itu bisa kita tonton berulang-ulang ya Om. Misalnya brand naruh di konten ini nih. Betul. Besok, tahun depan, kapan masih bisa masih ditonton. Ada di situ. Iya benar. Kalau TV berbeda. Kan Kalau YouTube itu kan anytime, anywhere. Iya. Ya kalau TV kan kalau lewat dari jam tayangnya lewat udah. Ya jadi menurut saya
kalau terjadi persaingan itu justru persaingan di viewership karena memang banyak orang udah nggak nonton TV nih. Ya, anak-anak kita aja udah nggak nonton TV itu. Iya betul. Orang-orang TV dia nggak paham, tapi dia nonton ya YouTube, ada nonton Korea, ada yang nonton game segala macam. Dan akhirnya apa? Iklan, revenue itu pindah juga. Ya, jadi sekarang itu biro-biro iklan itu lebih banyak sekali memperhatikan digital. Saya kaget tuh. Dari subscriber saya 100.000, iklan-iklan udah masuk. Yang minta gini. Tapi kan memang segmented. Ada lihat, penontonnya Helmi Yahya siapa? Dia lihat kan. Dan saya seneng aja tuh, di mana orang komen, wah gue nonton konten lu. Waktu saya ngomong tentang burung yang sama, hinggap di dahan yang sama. Waktu saya ngomong, jangan macam-macam memberi nama anak. Gitu. Jadi saya mewawancarain seorang misterius. Shadow gitu, seorang Mardigu gitu. Bayangin, subs saya baru 100.000, sekarang viewernya ada 2,9 juta. Ya, jadi menurut saya asik kontribusi gitu. itu di situ. Asik. Beda. Tapi masalah ngomongin angka yang tadi masalah kalau di YouTube lebih terukur, TV tidak terukur. Ini mau ngomongin presenter boleh gak sih? Boleh dong. Makanya aku sini ngasih kamu keleluasan, nanya aja Komel nih, nanya. Aku banyak dia. Ini keresahan profesi seperti saya. Iya. Kadang-kadang kan kalau tadi ngomongin masalah Nielsen kan kita nggak tahu hitung-hitungnya bla 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 bla. Sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Misteri ya. Cuman memang dia satu-satunya yang akhirnya dipegang sama semua. Iya, karena tidak ada saingan. Nggak ada alternatif. Iya. Mau nanya dari dulu atau baru-baru belakangan ini aja kalau program Jeblok tuh yang disalahin presenternya. Iya, kadang-kadang begitu. Berarti dari dulu. Iyalah, bonggos katanya. Kan Ruben juga pernah ngomong kayak gitu. Kalau ratingnya bagus, boro-boro dapat bonus. Betul. Kalau ratingnya jeblok yang dipanggil presenter. Ya benar. Ya, mestinya kan kreatifnya juga. Gitu. Tapi memang Om Helmi yang udah berapa tahun Om berarti jadi presenter? Kalau dihitung-hitung. Mungkin dari tahun 2000 yang serius ya. Jadi kalau dari tahun 2000 aja 20 tahun. 20 tahun. Padahal sebelumnya saya kan tampil di NBA segala macam. Saya jadi presenter serius itu pada saat Siapa Berani tahun 2000 lah. Iya. Ya, 20 tahun lebih lah. Presenter tuh sebenarnya bagi Om Helmi yang berpengalaman di dunia presenter, terus kemarin sempat menjabat sebagai direktur sebuah TV yang menghandle semua program di dalamnya. Iya. Perannya sebesar apa sih presenter? Besar banget. Tapi kenapa menjadi selalu dipandang paling kecil ya? Dari apanya? Perannya. Ketika misalnya ada kesuksesan sebuah program gitu. Biasanya kan dilihat mungkin karena bintang tamu ini ratingnya tinggi atau kadang-kadang begitu tuh. Jadi lucu tuh. Padahal peran seorang yang ada di dalamnya, talentnya itu kan kadang menentukan juga. Ya, menentukan juga. Walaupun kita harus sadar bahwa talent itu kan cuman ujung tombak. Di belakangnya kalau kita kayak kuis gitu, mungkin ada ratusan orang bekerja di belakang. Mulai dari set, audio gitu kan, video, kameramen, editor, unit, ratusan orang gitu. Jadi itu ini kan pekerjaan kolektif. Pekerjaan kolektif. Kita bisa ngomong tentang seorang TV personality yang paling top, Ellen DeGeneres atau Oprah Winfrey. Orang nggak pernah tahu di belakangnya ada ribuan orang yang bekerja gitu. Ya kan? Itu memang fenomena seperti itu. Jadi kalau orang itu nggak mungkin lah, yang salah kameramen, nggak mungkin lah. Karena yang muncul juga kan pribadi-pribadi itu. Di belakang Kick Andy ada, di depannya ada Andi Noya, di belakangnya ada ratusan orang barangkali bekerja. Nah kadang-kadang begitu kita yang nggak lucu. Tapi percayalah, banyak desain produksi itu sangat ditentukan oleh talentnya. Oh ya? Ya kalau Dika misalnya tidak bawain acara yang biasa, The Morning Show, kan berubah tuh. Iya. Kan berubah gitu. Kamu duet dengan Irfan Hakim, ya kan dengan Gilang Dirga, itu kan berubah. Kamu dengan Uus berbeda lagi. Itu yang berulang-ulang. Saya bukan pertama mengatakan dalam tinju tadi disebut dengan styles make fight. Jadi gaya bertinju, gaya seorang presenter akan menentukan desain acaranya. Siapa Berani, kalau bukan saya yang bawain, Ale yang bawain berubah. Beda lagi. Iya benar. Ya berpacu dalam melodi, kalau bukan Kus Hendratmo yang bawain berubah. Iya. Berarti sepenting itu ya, penting banget, memberi warna ke program ya. Memberi warna ke program. Siapa Berani kalau begitu saya bukan, yang bawain kan berbeda tuh. Tetap judulnya Siapa Berani, kayak lagu lah. Lagu Butterfly kalau bukan kamu dengan Meli yang bawain, pasti beda lagi auranya. Bisa jadi lebih besar. Butterfly, melodinya kayak gitu kan.
Gitu loh. Jadi menurut saya penting banget untuk menjadikan ciri. Ya ini to be good or bad. Saya sih pengalamannya belum selama Om Helmi jadi presenter, tapi kadang saya sekarang tuh jadi merasa sedih ketika profesi presenter ini dianggap sebagian orang mungkin mudah atau banyak proses yang instan gitu loh. Ibaratnya sekarang tuh presenter dipandangnya lu hanya dipakai fisik lu, baca prompter depan kamera. Atau pegang cue card, pokoknya bacain aja gitu. Ya tergantung presenternya. Tergantung desain produksinya, tergantung bagian kreatifnya, gitu. Nah, jadi memang presenter yang mengandalkan fisik, suara bagus, di feeding, tinggal bacain doang, pakai sini atau pakai teleprompter, tergantung desain acaranya. Tapi kalau acara yang spontan gitu, ya tergantung juga. Dan dia lihat juga ini siapa gitu. Kalau saya kadang-kadang ininya ngomong ya udahlah Mas Helmi udah tahu lah mau ngomong apa, enak aja lu. Dan saya bayangin, saya begitu bikin konten YouTube channel saya tuh, I do my research gitu. Sebelum Andika datang saya udah dapat datanya. Oh ini orang Malang, ya kan? Pertamanya tuh ngeband. Oh iya. Tadi Jota Slim. Tuh, tadi Jota Slim baru jadi tamu saya. Dia aja kaget sendiri. Kok tahu semuanya gitu ya? Saya bilang, saya malah mengungkapkan fakta yang justru dia nggak tahu. Saya bilang, Jo, kamu pernah nggak berterima kasih dengan huruf J? Karena seluruh keberuntunganmu itu banyak sekali yang diawali dengan huruf J. Namamu Johannes Taslim, Jo Taslim. Terus waktu main The Raid jadi Jaka. Waktu Deadmine jadi Joko. Waktu main Fast and Furious jadi Jah. Dia nggak notice. Terus akhirnya kamu jadi Jota. Istrinya namanya Juli, bapaknya namanya Juki. Dan olahraga kamu judo. Dan sekarang kamu tinggal di Jakarta. Bener-bener. I do my research. Waktu juga saya tampil di Deddy Corbuzier. Dad, saya bilang saya menemukan di Indonesia banyak sekali orang yang namanya Deddy tapi nggak mau menggunakan nama aslinya. Ya termasuk dia itu. Dia kan Deddy Cahyadi kan nama pembangunan gitu kan. Deddy Gumelar, jadi Miing, Deddy Asadi jadi Dorce. Ya Deddy Dukun pun bukan nama asli. Deddy Dores itu bukan juga nama asli. Ya jadi kenapa sih orang namanya Deddy itu kok nggak yakin dengan diri sendiri? Iya gitu. Ya I do my research. Di acara itu juga saya bilang kamu kalau mau ngetop itu pakailah nama Michael. Saya ngomong tentang nama tuh Michael karena seluruh cabang di dunia itu juara-juaranya pasti ada nama Michael. Ya kamu tanya aja saya pasti saya tahu. Basket Michael Jordan. Ya, kan? Termasuk di penyanyi-penyanyi juga di musik Michael Bublé, Michael Bolton, Michael Jackson. Iya ya. Just name it. Ya. Nama kita anak mau Michael. Kan belum dapet nih. Mikael. Iya. Berarti sekarang Om Helmi kan terlibat juga, maksudnya bikin produksi untuk nge-sup acara-acara TV ya. Berarti penentuan presenter itu juga sekarang udah nggak. Oh sekarang udah nggak? Enggak. Saya main YouTube aja. Main YouTube aja. Tapi saya lagi punya memang rencana besar untuk membuat satu MCN, manajemen content network gitu, memegang beberapa talent gitu. Berapa nama udah ke saya. Keren tuh. Tapi saya arahkan gitu. Kamu cocoknya di sini. Jadi nggak asal gitu aja ya. Jadi ngelihat orangnya gitu. Kadangkala ada orang yang punya bakat atau punya keunikan tapi dia nggak tahu cara ngemas dirinya itu seperti apa gitu. Saya lagi mau pegang James Gui. Dia bilang oke, I trust you brother. Karena saya butuh orang yang bisa nasihatin saya. Karena orang di sekitar saya dia kan seorang trainer gitu, motivator gitu. Semua orang tuh kan di bawah dia. Seluruh kan nurut-nurut aja, apapun dia omongin pasti dianggap kebenaran. Padahal untuk dunia YouTube kan ada kredo, ada tips-tips sendiri yang belum tentu orang yang nggak pernah ngejalanin YouTube itu tahu. Saya lagi dengan Marcella Zalianti, saya lagi ngobrol lagi dengan Om William Wongso. Wah, kemarin aku nonton itu. Oh keren. Kasihan ya dia. Kasihan, Aku dibully kanan kiri. Cuman gara-gara dia bukan orang Sumatera. Orang sebaik itu gitu loh. Iya. Aku suka banget tuh, pengen banget belajar masak dari dia. Dan he is so humble. He is a living legend. Iya. Gitu. Jadi menurut saya sih ini akan menjadi satu hal yang menarik. Jadi betapa pentingnya. Jadi mestinya tuh ya. Dulu waktu saya keluar dari Ani Sumadi, pekerjaan saya pertama adalah mendapatkan Joshua. Joshua ditawarkan ke saya. Saya ketemu bapaknya, Mas Helmi, silakan pegang anakku, tetapi saya minta dia dibikinin kuis. Mati aku Andika. Saya bilang berapa umurnya Mas? Kan Mas Jadi orang Blitar kan Surabaya.
tahun. Udah bisa baca, site-site. Waduh, mana mau acara kuis, ya, tapi nggak bisa baca. Tapi kan saya harus membangun sebuah acara yang mengandalkan semua kekuatan Joshua. Kekuatan siapa? Lucu, spontanitas. Tapi dia nggak bisa baca. Ya udah, saya bikin kuis Joshua itu, yang Kak Nunu. Kak Nunu mainin, orang nebak. Saya tinggal gini, Jo, kalau aku begini, itu arti jawabannya betul. Kalau begini salah. Dan Joshua nggak pernah ngelihat saya. Dia tahu betul gitu. Jadi I build the program sesuai dengan karakter. Jadi kalau saya kayak Andika dengan Usi, saya tahu kan ininya kekuatannya di mana gitu. Ya kita bangun dari situlah. Wah, kita harus konsultasi nih buat maunya kalau ada mentoknya bikin konten. Rumahnya deket ini. Iya. Tinggal getok aja. Berarti Om Helmi selama ini berkarir ya, maksudnya di dunia entertainment, dari presenter, bikin program sampai akhirnya kemarin menjabat TV. Kuncinya apa sih Om untuk bisa bertahan selama itu? Karena banyak orang juga yang berguguran kan. Maksudnya seangkatannya Om juga banyak yang sekarang akhirnya terpental gitu aja. Ya, dunia udah berubah. Ya, the world has changed gitu. Celakanya banyak orang, terutama orang-orang tua tuh, yang para kolonial itu, yang baby boomers dan yang lebih tua lagi tuh nggak sadar. Dikira tuh dunia nggak berubah. Apa yang dia yakinin benar, dia pikir benar untuk anak-anak milenial itu. Kalau saya kan sangat ngejas tuh. Kemarin kita udah kena disrupsi itu. Disrupsi itu tiba-tiba dunia udah going digital. Oh iya. Udah industri 4.0. Tiba-tiba ada Gojek bisa mengalahkan sebuah perusahaan transportasi yang gede banget bertahun-tahun. Gitu loh. Tiba-tiba toko kaset hilang gitu kan. Iya. Kita kalau bermusik aja sekarang, dulu kan kita jualnya physical, kaset, CD. Ya, MP3. Sekarang kan udah lain lagi. Sekarang ada Spotify, ada macam-macam gitu. Ada Netflix. Sekarang mungkin orang udah nggak nonton TV, nonton Netflix, udah nggak ke bioskop juga gitu. Itu yang harus kita cermatin, apa bergugurannya para petahana-petahana. Bisnis. Yellow Pages saja, buku kuning kemana udah sekarang? Ada, ya, ada lagi gitu. Nggak ada. Jadi menurut saya ini yang kita harus jelas. Dan saya tahu betul, apalagi kemarin dihajar oleh corona. Di mana fardu ain tuh hukumnya gitu tuh ya, nggak boleh ketemu orang. Artinya kita nggak ada lagi tuh namanya offline tuh, semuanya online. Penjualan online. Pembeli sama penjual kadang-kadang nggak bertemu, ya kan. Orang mau bisnis makanan nggak perlu punya restoran, antar dari rumah. Adjustment ke situ. Saya tergagap-gagap tuh Andika ngadapin itu, karena saya gatek juga. Instagram saja yang buatin anak saya yang kecil itu tuh. Begitu dibuatin, papa mau pakai foto mana taruh. Postingnya ini Azura, saya tulis sendiri kan mentionnya. Begitu ini jawab Azura, ini gimana jawabnya? Papa goblok banget. Tapi saya tahu bahwa anak muda dalam bidang itu lebih pintar dari kita. Jadi bagaimana kita legowo mau belajar sebagai senior. YouTube, dunia saya nggak paham. Tapi anak-anak muda ini ngajarin saya bagaimana AdSense, bagaimana monetizing, the do's and the don'ts-nya. Ini nggak boleh gitu. Mau nggak belajar? Kalau nggak mau belajar, harus berkolaborasi. Dunia sekarang kan dunia kolaborasi. Benar. Saya bikin konten juga, saya kolaborasi. Nggak bisa kita serakah. Iya, betul. Kuncinya adaptasi ya. Adaptasi, kolaborasi. Ya kan, jangan semuanya dipegang sendiri. Benar. Ya. Om, sekarang pertanyaan dari aku tadi kan Andika terus ya. Masih banyak keresahannya. Soalnya dari rumah dia bilang aku mau nanya ini. Ada episode 2, ada episode 3. Iya, nanti gampang lah itu. Tetangga ini. Tetangga ini. Kalau aku mau nanya Om, kan istri tante tuh nggak pernah nongol. Itu kenapa alasannya? Karena dia nggak mau. Dan sama saya nggak mau maksa. Sama sekali. Pernah waktu itu dia tiba-tiba nongol. Di satu episode dia nongol. Waktu kita ngomong financial planning. Dia kan financial planner. Lebih karena pada profesinya. Tapi nggak ada tuh di infotainment, di acara apa. Wah, dia kalau ada kamera gitu dia kabur. Istri saya, istri Tanto, orang kadang-kadang bahkan nggak kenal. Tapi dia di belakang layar. Wah, dia Mbak Febri itu dia pengkritik saya yang paling hebat. Wah, kalau ada dia saya didandanin, di make upin. Papa nggak boleh pakai baju. She is so detail. Dia ngeritik saya. Papa kebanyakan ngomong gini ya, dia gitu loh. Tapi dia nggak mau nongol intinya. Nggak mau nongol. Karena ya udah, saya juga nggak mau maksa dong. Walaupun dia pernah nongol nih, pernah nongol waktu kita ngomong. Saya tiba-tiba dulu kan ingat nggak? Saya pernah sharing. Tiba-tiba saya dapat THR gitu, ratusan juta sebenarnya. Dari dulu kan kita suka beli polis dari temen, nggak enak. Yang temennya ada yang pacarnya lah, lu beli dong. Padahal ini bos nih, kita ngedil ya. Udah deh, gue beli deh. Itu kadang-kadang gue polisnya hilang.
itu Andika. Oh. Tiba-tiba ketemu, di kumpul-kumpul gue dapat THR kemarin ratusan juta loh. Sekarang gue akan dapat gede banget, lagi gue urus. Ya gitu, tiba-tiba dia ngomong betapa pentingnya asuransi, dipaksain lah, disisihkan uangnya sedikit, karena one day itu akan menolong. Kemarin zaman corona itu, tiba-tiba rezeki kita drop, saya dapat sama kita juga nyairin asuransi kemarin. Kalau saya itu sempat hilang. Itu dibilangin sama istri saya. Jadi sisihkanlah dikit. Karena one day kalau kita sakit ada yang cover dan ada nilai tebusnya kan. Berarti peran istri di karirnya Om Helmi sangat, ya dong. Luar biasa. Membantu manage itu ya. Dia lebih detail. Kalau saya kan urusan belakang tuh ya. Kan saya kan berubah banget sekarang kan. Ya udah. Jadi motongin rambut saya aja dia, motongin ngecatin rambut gitu. Kemarin kan nggak bisa kemana-mana. Iya benar. Lebih santai begini ya Om ya? Iya. Lebih suka begini atau sebelumnya dengan segala kesibukan di dunia iyalah televisi? Sekarang lah, jauh lah. Sekarang. Ya jadi saya lebih tenang, lebih enak, lebih fokus karena dia juga kerja. Jadi menurut saya sih enak banget lah. Kalau tiba-tiba ada TV swasta datang ke Om Helmi nawarin jabatan yang kalau saya sekarang saya udah ditawarin. Jadi saya lebih senang sekarang. Jadi nggak terikat dengan satu jabatan. Dimana saya tuh kan orangnya kan profesional dan komit. Kalau gue iyain, gue harus komit. Kayak kemarin waktu di TVRI, saya nggak nyanyi, saya nggak nge-MC. Benar-benar fokus. Saya total tuh. Seluruh jabatan saya di perusahaan saya buang. Komisaris saja nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ngurusin perusahaan. Pemilik aja kita. Dan saya komit. Makanya berhasil. Gitu loh. Jadi sekarang ini, saya enak banget. Saya sekarang banyak jadi konsultan, dipanggil sana, panggil sini, jadwal seminar saya penuh, training saya banyak gitu. Saya baru jadi ketua dewan penyantun sebuah universitas. Ada yang ngasih saya saham. Saya bilang saya lagi menikmatin sayangnya Allah ke saya. Tadi saya pagi dengan siaran Mak Agim, dia cerita juga itulah memang kan rencana saya belum tentu sama dengan rencana Allah kan. Benar. Jadi saya kemarin dibebas tugaskan di sana karena mungkin sudah menanti bukan mungkin saya sekarang udah membuktikan. I'm happier sekarang. Apa yang ada di diri Om Helmi yang Om Helmi sadari penuh bahwa karena ini gue yang dulunya anak keluarga miskin dari Palembang ngerantau ke Jakarta bisa sesukses ini. Apa yang Om Helmi sadari, gue punya ini nih, makanya gue bisa begini. Saya dididik dalam saya selalu mengatakan sekolah saya itu school of sorrow gitu, sekolah kemelaratan gitu. Hidup saya tidak dimanja. Apa yang saya mau itu saya harus perjuangkan sendiri. Dan itu yang membuat saya dan Tantowi itu adalah fighter sejati. Dan kita menjadi orang yang sangat mandiri. Ya kita sangat menjaga integritas, kita diajarkan agama yang sangat kuat, nggak boleh bohongin orang, nggak boleh nipu gitu. Dan berusaha untuk punya manfaat dan itu kita perjuangkan. Saya kompetitif banget ya. Kan mungkin kalau Andika pernah baca, saya itu di pendidikan manapun saya selalu menjadi yang terbaik, terbaik. Karena menurut saya, hidup saya nggak punya pilihan. Ya, kaya nggak punya. Ya kan, ini nggak punya. Saudara yang hebat nggak punya. Semuanya saya harus perjuangkan sendiri. Duit nggak ada. Jadi kalau saya juga sering dulu dihina orang, ditolak perempuan. Kalau kamu ganteng mungkin yang nguber banyak banget. Ya gitu. Tapi akhirnya Saya harus melengkapin. Boleh gue begini tuh dengan segala macam kekurangannya. Saya harus tebus. Saya harus punya modal yang orang lain nggak punya. Ya udah, saya belajar aja. Itu nilai yang harus tersampaikan ke orang-orang di luar sana sih. Iya, terus belajar. Sampai sekarang gue belajar. Tapi sekarang Om Helmi udah cukup puas dengan apa yang udah didapat sekarang? Sangat. Enjoy. Tinggal nikmatin udahlah, ya Om. Nikmatin aja lah. Umur saya udah 57, mau ngapain lagi sih? Ada anak cucu, Iya, nggak lagi mau jadi bupati, mau jadi apa, mau jadi direktur, enggak lah. Nah, ini sekalian buat nutup, mungkin saya kemarin tuh banyak menangkap lah kan saya pemerhati YouTube juga dan kebetulan saya juga main sosial media di mana fenomena artis masuk YouTube ini dianggap persaingan jadi makin berat karena artis pasti akan membawa fansnya langsung dan orang-orang yang di luar sana yang merintis dari bawah dengan mungkin peralatan seadanya, kreativitas yang tidak ditunjang dengan fasilitas yang baik apa segala macam
mungkin bisa belajar sesuatu dari Om Iya, Helmi. Om Helmi dulu mungkin beda zamannya ya Om. Iya. Tapi perjuangannya kan bisa diaplikasikan Betul, ke sekarang sangat bisa. gitu. Apalagi kita bermain dengan dunia kreativitas. Betul. Ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman kreator yang mungkin kayak tengah hopeless gitu di tengah tren YouTube yang sekarang dinilai, kok isinya artis semua, udah gitu artis bikin kontennya dianggap receh tapi kok banyak yang nonton, sementara gua berusaha bikin konten baik nggak ada yang nonton. Mungkin Om bisa share semangat ke mereka. Ya, jangan pernah takut dengan kompetisi. Jangan pernah takut dengan persaingan. Jadi persaingan itulah yang membuat kita harus kreatif gitu. Untuk memenangkan persaingan kan harus punya diferensiasi. Ya cari dong yang tidak dimiliki oleh artis. Anda lihat KKI tiba-tiba bisa menjadi populer gitu. Jadi harus selalu kita menemukan angle. Kan kita lihat tuh di YouTube. Ada orang mencari hantu di atas 1 juta dalam 6 bulan. Main game gitu. Penghasilannya miliaran gitu. Dia jadi jago game, dia on air kan itu, online kan, dan yang nonton banyak banget gitu. Ada anak kecil gitu, 3,4 juta subscriber. Boram. Iya kan. Ada orang yang cuma ngasih nasihat cara beli mobil bekas gitu. Subscribernya di atas 1 juta dan siapa dia gitu. Ya jadi menurut saya sih sangat terbuka tuh. Jadi untuk memenangkan persaingan itu harus punya diferensiasi, harus punya yang orang lain nggak punya. Tentukan segmentasinya sendiri. Tentukan segmentasi. Jadi menurut saya Anda harus melakukan profiling diri. Yang gue bisa jual, yang orang lain nggak punya atau orang lain belum mainin apa ya? Kalau saya udah tajam banget. Saya tidak akan bersaing dengan siapapun. Karena saya udah tahu, orang tahu saya raja kuis, ada banyak inspirasi, ya banyak motivasi. Saya bikin itu aja deh. Saya tahu nggak bakal 20 juta subscriber saya. 500.000 aja saya udah bersyukur. Syukur-syukur akhir tahun bisa 1 juta gitu. That's more than enough. Dan intangible-nya ya. Intangible-nya. Jadi kalau kita main YouTube itu ada namanya AdSense. Kita dapat sekian dolar per bulan dari jumlah viewer kita ya. Dari jumlah jamnya. Terus ada lagi namanya iklan, advertorial itu. Itu lain lagi rezekinya. Kadang-kadang lebih tinggi tuh. Kalau kasus saya lebih tinggi. Orang ngeblog, endorse gitu. Terus begitu saya main YouTube, itu banyak sekali tuh. Orang rezeki saya terbuka kemana-mana. Ada orang nawarin saya jadi advisor perusahaan. Saya diminta bicara di mana-mana. Waduh, hampir penuh jadwal saya. Terus ada orang minta saya memegang amanah tertentu. Itu tanpa nonton YouTube nggak bakal tahu. Karena orang-orang penentu keputusan itu udah nggak nonton TV juga. Enaknya YouTube, kalau kita konten bagus, itu di-share orang. Dan itu tidak ada di medsos lain tuh. Jadi tiba-tiba kita di WhatsApp, muncul tuh kan, link. Itu YouTube bisa tuh. TV nggak bisa. Yang lebih gila lagi punya saya kadang-kadang dicaca orang dibikin versi pendek. Di versi pendek kayak saya dengan Anwar Fuadi satu jam lebih, ada yang 5 menitannya, ada yang 7 menitannya. Yang saya ngomong tentang burung itu udah bukan format link lagi tuh. Jadi diambil ya udah biarin aja lah bagian dari itu. Yang ada yang kesel, ada yang kalau gua mah happy. Konten kita kan diambil oleh infotainment, diambil oleh berita, diambil oleh media-media online, gitu. Ya biarin aja lah. Saya anggap bagian daripada kan akhirnya mereka ngelihat Helmi Yahya punya konten. Jadi jangan pernah patah semangat karena Om Helmi seusia segini aja masih mau bersaing gitu. Yang kompetitif ini ya. Tahu kalau kita udah drop duluan. Kuncinya adaptasi dan jangan takut sama kompetisi. Dan jangan masuk ke yang saya bilang tuh, jangan masuk ke samudra yang sudah merah. Yang persaingannya berdarah-darah tuh. Kalau Anda main prank nggak bakal menang lah. Ya nggak bakal menang lah dengan sultan-sultan itu. Ya kan, jadi nyari dong sesuatu yang menjadi kekuatanmu. Beda, betul. Setuju. Thank you Om Helmi. Sebenarnya banyak keresahan yang mungkin bisa ada part 2 lah. Ya nanti tetangga anak gampang lah ngobrol. Thank you banget waktunya ya. Jangan lupa subscribe juga Helmi Yahya Bicara. Thank you. Banyak konten-konten isinya daging di situ karena saya termasuk salah satu subscriber juga. Thank you sekali lagi Om Helmi. Makasih semua. Terima kasih di konten kami berikutnya. Bye-bye.